Semangat pagi kawan Blesti dan kawan Inspira yang luar biasa. Hari ini selalu bagi kita adalah hari-hari yang luar biasa. Hari Jumat yang penuh berkah, hari yang selalu memikirkan bagaimana sukses untuk tampil bersama. Yang luar biasa adalah Bapak Cia Afianto yang sudah memberikan berbagai informasi dan juga berbagai ilmu-ilmunya kepada kita, dan kita patut bersyukur dan berbangga karena hari ini dan kapanpun selalu terkoneksi dengan pemikiran-pemikiran Bapak Cia Afianto yang seorang Presiden Direktur PT Cakap Jakarta. Dan yang luar biasa adalah Bapak Cia Afianto ini juga adalah wakil APLI ya, yang akan juga berbicara banyak hal tentang seluk-beluk bisnis multilevel. Dan kali ini kita banyak berbicara pengalaman secara personality dari Pak Afi selaku orang yang luar biasa dalam membina dan memupuk karirnya di bidang solusi berbisnis di bidang multi level marketing, dan juga awal-awalnya seperti apa. Dan tentu kita akan bertanya banyak hal terkait dengan pengalaman dari awal. Selamat pagi Pak Cia Afianto. Ya, semangat pagi Pak Bram. Semangat pagi kawan-kawan mitra usaha cakap yang ada seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera. September ceria. Ya, September ceria, dan nanti berikutnya ada Oktober hebat. Oktober hebat ya. Ya, pada hari ini kita akan banyak bertanya tentang pengalaman Pak. Karena kalau urusan pengalaman saya kira dan kita maklumi bahwa semua pasti beda-beda. Ini pengalaman yang kata orang, para ilmuwan dan sebagainya, itu tumbuh sebuah ilmu itu berdasarkan pengalaman. Tumbuh sebuah ilmu yang dipakai banyak orang juga berdasarkan pengalaman. Nah, inilah maka tema kali ini adalah the only source of knowledge is experience. Nah, ini bahasanya keren ini. Bisa dijabarkan Pak Afi, dan kita akan selanjutnya akan bicara tentang pengalaman Anda. Silakan Pak. Oke, hari ini topik yang menarik sekali. The source of knowledge is experience. Ya, ini dari quote-nya Albert Einstein, seorang yang jenius ya, yang menemukan teori relativitas ya. Jadi karena pengalaman itulah yang membuat Albert Einstein jadi orang yang hebat luar biasa ya. Artinya apa? Sumber daripada pengetahuan itu sebenarnya adalah pengalaman. Karena pengalaman itu bukan teori Pak Bram. Pengalaman itu adalah praktek. Baik pengalaman gagal maupun pengalaman sukses, baik pengalaman tidak enak maupun pengalaman tidak enak, semuanya ini adalah sumber daripada ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita mau era sekarang ini harus kita orang misalnya orang cari karyawan, cari apa sih yang ditanyakan pengalaman apa Anda pernah lewati ya, bukan ditanya pendidikan setinggi apa yang Anda raih, bukan, tapi lebih banyak ada pengalaman di lapangan. Itu yang membedakan Pak Bram. Jadi hari ini senang sekali kita boleh berbincang-bincang, boleh berbagi-bagi pengalaman ya kepada kawan-kawan semuanya yang Iya, luar biasa Pak. Ya. Kalau begitu saya sangat senang dan bahagia sekali apabila kita bercerita ke masa lalu. Wah, ini ibarat time machine, tapi time machine-nya tidak ada, tapi kita menggunakan daya ingat saja apa yang Bapak alami ketika dulu Bapak memulai bisnis pertama kali. Nah, bisnis ini apakah diajari orang tua ataukah Bapak muncul karena ungkapan hati kepengin saja? Dan apakah keluarga Bapak juga seorang pebisnis sehingga ada getok tularnya? Silakan. Ya, kalau kita bicara pebisnis sebenarnya tidak mesti harus dari turunan orang tua pebisnis atau tidak ya. Karena pebisnis ini kan sebenarnya secara umum orang pengen sekali berbisnis, cuma banyak kendala. Nah, orang tua saya itu bukan pebisnis, Pak. Itu lebih ke arah pekerja keras ya. Tetapi akhirnya dia meraih satu kepercayaan dari bosnya, itu boleh dikatakan ya tangan kanan bosnya lah. Ya, jadi pengalamannya ini, jadi setiap orang itu punya pilihan Pak Bram ya.
Nah, jadi tidak ada orang yang dilahirkan dari misalnya keluar orang tuanya pebisnis harus pebisnis, orang tuanya bukan pebisnis, anaknya bukan pebisnis, tidak. Semua itu kan adalah pilihan dan harus lewati satu proses, ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Saya hari ini akan bicara adalah bagaimana pengalaman dari zero, ya, from zero, ya, dari orang bilang semua itu dari nol, bukan dari fasilitas. Ya. Nah, itu Pak Bram. Ya, jadi orang tua saya biasa aja kerja, tapi dia seorang pekerja keras dan karena zaman dulu kan susah. Jadi orang tua saya itu dari Cina masuk ke Indonesia, umur 12 tahun aja dia sudah mulai membantu-bantu bekerja. Bayangkan. Ya, kalau kita dibandingkan sekarang ini, anak-anak sekarang ini kan lebih enak ya. Iya. Semua serba ada gitu kan. Gitu Pak Bram. Iya, luar biasa Pak. Saya jadi teringat dengan orang tua saya sendiri nih, bahwa orang tua juga memberikan sebuah inspirasi bagi kita dan sebagainya. Sampai sejauh mana orang tua yang Bapak lihat pekerja keras ini membuat Bapak juga terinspirasi untuk melakukan sebuah pekerjaan ataupun juga perjuangan dalam kehidupan ini. Ya, tentu satu bertanggung jawab ya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, dan saya termasuk beruntung yang punya orang tua yang membiayai saya. Saya SMP terakhir di Jambi, saya lahir di Jambi SMP. SMA saya memutuskan untuk sekolah di Jogja, itu dia biaya semuanya dari orang tua. Selesai SMA di Jogja, saya melanjutkan kuliah ke Bandung yang juga dibiayai semua. Jadi boleh dikatakan ya sangat bertanggung jawab dan ya cukup lah, saya katakan. Saya tidak katakan kaya atau miskin, tapi saya lebih mengucap syukur, lebih berkata cukup. Kalau cukup artinya ya cukup lah, mau apa ada gitu kan, cukup. Cukup sederhana ya, gitu, bukan cukup mewah gitu Pak Bram. Ya, bicara cukup sederhana dan cukup mewah, kira-kira dalam benak Pak Afi ada nggak cita-cita ingin hidup lebih sederhana, apa hidup lebih mewah, atau hidup lebih nyaman dalam ukuran Pak Afi? Ya, kalau kita bicara keinginan, pasti semua orang pengen Pak hidup lebih nyaman, hidup lebih mewah, hidup lebih apa. Tapi kan kita lihat hakiki prinsipnya sebagai seorang manusia ini apa sih? Makan juga kan kita nggak mungkin satu hari makannya 5 piring gitu kan. Jadi kan ya memang kalau kita bisa mengucap syukur, itu nilai cukupnya itu sangat berarti. Yang paling penting adalah hidup ini harus menjadi berkat, jangan menjadi beban bagi orang lain. Nah, itu prinsip Pak Bram. Jadi istilah cukup, mewah, dan sederhana itu tergantung ya. Tetapi yang paling penting prinsip adalah hidup ini jangan jadi beban bagi orang lain. Itu penting. Kedua, hidup harus memberikan kontribusi, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat, manusia yang memberikan kontribusi untuk membangun bangsa kita lebih baik. Nah, itu prinsipnya Pak Bram. Kalau saya sendiri, ya tentunya kalau kita bisa menjadi berkat, tentunya kita harus berada, artinya punya. Kalau kita nggak punya, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya, misalnya hidup kita pas-pasan, miskin, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Nah, jadi sangat tepat sekali kalau saya mengatakan, saya tidak katakan hidup mewah, karena hidup itu tidak perlu mewah. Artinya walaupun kita punya duit, tidak perlu harus beli sesuatu yang branded, sama aja kan. Tetapi yang paling penting adalah hidup kita harus bisa menjadi berkat, memberkati banyak orang. Nah, tentu ya kita harus kerja keras ya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya. Ya, semua orang Pak pengen hidup lebih enak Pak, pasti jelas. Pengen rumah yang lebih mewah, lebih besar, nyaman, punya mobil yang nyaman, ya semuanya itu pengen keluar negeri, ya. Tetapi yang paling penting adalah apakah apa yang sudah kita punya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa memberkati, bisa menolong banyak orang. Itu yang paling penting, Pak. Iya, luar biasa. Jadi
pada saat-saat seperti ini kita tentu ingin mendengarkan bagaimana sebuah proses dalam kehidupan ini berpengaruh pada seseorang dalam hal satu, bisnisnya, perjuangan hidupnya, dan apakah ini juga pengaruh erat kaitannya juga pengaruhnya dengan pergaulan atau dengan siapa dia bergaul atau dengan apa bacaannya, apa yang ditonton. Ini siapa yang berpengaruh besar sebenarnya? Orang tua juga apakah juga begitu dan sebagainya. Ya, benar sekali Pak. Banyak orang tokoh-tokoh, banyak orang-orang sukses ini mengatakan Anda mau menjadi apa tergantung Anda bergaul dengan siapa. Ya, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang selalu berpikir positif, orang-orang selalu kerja keras, dan Anda akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi kalau Anda bergaul dengan mabuk, ya suatu hari Anda akan jadi pemabuk. Ya, buku apa yang Anda baca itu juga sangat menentukan. Tetapi kan masalahnya tidak semua orang hobi baca buku, Pak. Termasuk saya. Saya orang yang tidak hobi baca, bukan tidak hobi, Pak. Saya senang, tapi kalau saya baca buku yang tebal, saya ngantuk, Pak. Nah, saya tipe orang, saya lebih banyak belajar dari pengalaman, misalnya dari video, dari pengalaman orang, ya. Jadi saya lebih banyak ambil training yang lebih banyak. Misalnya buku itu dia sudah baca satu buku gede, dia mungkin setahun, ya. Nah, ilmu yang didapatkan saya nyerap mungkin dari cuma 3 jamnya. Jadi saya tipe orang yang praktis, Pak. Jujur aja, saya nggak, kalau baca buku tebal, baca beberapa halaman saya udah ngantuk, Pak. Tapi kalau saya suruh nonton video pengalaman di YouTube, pengalaman orang sukses ataupun di mana talk show atau apa, nah saya suka, Pak. Misalnya di Zoom meeting atau apa. Nah itu karena saya tipe orang yang memang lebih cenderung praktisnya gitu, pengalaman praktisnya gitu, pengalaman orang yang sudah tidak perlu kita olah sendiri, Pak. Nah, ya, berarti Bapak ini sudah dikategorikan anak muda milenial, Pak. Karena anak muda milenial ini maaf kurang budaya bacanya, tapi budaya dengar ada, Pak. Nah, bicara budaya dengar, sampai sejauh mana kekuatan budaya dengar, budaya melihat itu berperan, Pak? Ya, kalau saya sendiri saya merasa itu kelebihannya, ya. Jadi saya lebih cepat nangkap kalau saya belajar dari orang lain secara live daripada saya baca buku sendiri. Itu masing-masing orang beda, Pak. Tapi ada orang yang memang kan suka baca. Kalau anak saya itu tidak dari saya, Pak. Jadi anak saya itu memang hobinya baca buku, belajar. Nah, itu kan beda-beda. Jadi sekira ya kasih kebebasan aja. Cuma mungkin itu juga latar belakang pengalaman-pengalaman di lapangan gitu, Pak. Ya, mumpung Bapak ngomongin tentang anak saya tadi, jadi saya suka sekali kalau bicara tentang anak, ya, Pak, ya. Bagaimana Bapak mendidik anak agar dia bisa mandiri terlepas dari berbisnis atau tidak? Dan apakah malah justru Bapak menginginkan dalam hati semoga mengikuti jejak saya atau bagaimana ini? Saya tipe orang tidak pernah memaksa, Pak. Karena itu kan anak kan punya passion sendiri, ya kan? Jadi saya tidak mesti harus nanti mewariskan bisnis ini harus jadi ini, enggak. Jadi kalau memang anak saya tidak pernah terlibat di MLM juga, ya, dia bisnis kuliah di bisnis yang kecil, ya. Yang pertama udah selesai kerja, yang kedua ini dia punya passion lebih kuat, ya, dia punya passion lebih kuat milenial, ya. Jadi dia ingin memaksimalkan apa yang menjadi passion dia. Ya silakan, saya sebagai orang tua hanya mendukung, tak beram. Kita nggak bisa menentukan harus begini, enggak. Karena zaman sekarang ini udah tidak bisa lagi istilahnya memaksakan kehendak orang. Jadi ya biarkan aja. Yang penting dia tahu segala konsekuensinya. Kalau dia memilih ini, ya dia ini kerja di ini, ya ini konsekuensinya. Dia kerja misalnya dapat bayaran tinggi, ya konsekuensinya ya dia harus kerja keras sampai jam 1 pagi, mungkin jam 2 pagi. Ya itu adalah konsekuensinya, Pak Bram. Kalau kita mau kerja santai, ya secukupnya. Jadi ada orang yang bisa kerja jam 8 sampai jam 5. Ya dia mendapatkan ya hasilnya segitu. Oh, iya. Ya, jadi semua ini kan kembali, kalau kita mau dapat lebih, ya kita harus memberikan lebih. Kalau kita mau dapat ya secukupnya, ya kita ya bisa saja kerja santai gitu, Pak Bram. Iya,
menarik sekali kalau kita bicara tentang pengalaman Bapak secara personality ya begitu. Nah, saya ingin menguak lebih dalam lagi bagaimana Bapak bisa mengalami sebuah kondisi di mana ada istilah dari nol ke dari nol ya menjadi orang hebat seperti sekarang ini ya. Nah, kemudian bisa diceritakan nggak Pak pahit getirnya masa-masa lalu di mana ini bisa di-share, diceritakan sehingga Bapak bisa kembali mengenang masa lalu itu, tapi sekaligus juga membuat terinspirasi banyak dari kawan Inspira ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi bukan dari nol menjadi orang hebat Pak, masih belum Pak. Tetapi prinsipnya saya bisa memberikan manfaat lah gitunya ya. Kalau mau bicara jadi orang hebat masih belum lah, kita masih proses. Ya. Tetapi dalam arti ya yang penting apa yang kita lakukan bisa memberikan kesempatan orang untuk menjadi lebih hebat gitu ya. Nah, karena apa? Karena dari pengalaman itu mengajarkan kita ya, guru ya, pengalaman itu guru yang terbaik. Nah, ini saya kutip dari seorang akademis yang luar biasa ini ya. Tetapi pengalaman orang lain adalah dosen yang terbaik. Apa bedanya guru dan dosen ya? Nah, mungkin dosen itu bimbing, kalau guru itu ya. Tapi ya saya semua ini kita harus lewati ya. Nah, saya cerita sedikit. Boleh Pak, cerita pahit getir ya Pak. Kenapa saya bisa terdampar di industri MLM gitu ya Pak? Ya, saya tahun 84 udah mulai ya, pernah ngajar ya. Saya juga bingung kadang-kadang, saya pernah ngajar private computer Pak. Ya pada saat itu, tapi sekarang saya malah gaptek sama komputer Pak. karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi dulu waktu zamannya Apple II 84, saya itu pernah ngajar Pak. Ngajar private ya bersama orang-orang hebat, itu bos-bos saya pernah ngajar private ya. Pada saat itu saya masih ingat lah ya, gini-gini pernah ngajar orang hebat gitu kan, human resourcesnya Manchester bank yang besar itu ya. Terus saya pernah ngajar bos juga yang punya showroom mobil besar ya. Waktu itu programnya Pascal, Excel gitu ya dulu, masih dulu. Nah, tapi cuma sementara Pak, setahun private. Ya pernah juga private ngajar di sekolah SMP, ya private-nya. Ini karena ya namanya tidak full time ya kan. Tapi lama-lama saya lihat, kayaknya bukan passion saya di sana gitu kan. Jadi kalau suatu hasil saya pernah kerja juga di bisnis konvensional, perusahaan bisnis konvensional ya. Pernah kerja di Lufthansa Computer. Nah, itu perusahaan gede Pak, dari Jerman Pak. Kantornya di Bank Duta ya kan. Setahun lebih lah. Tapi saya lihat kayaknya bukan passion saya. Suatu hari saya ditawarin orang ikut MLM Pak. Makanya hari ini saya bisa ceritakan karena bukan teori. Saya pernah bergabung di satu perusahaan MLM tahun 86 akhir ya. Ya saya katakanlah itu dulu namanya produknya namanya Sun Chlorella ya. Nah sekarang ganti jadi CNI ya. Ini kalau orang tahunya CNI kan, dulu Cikabaganya itu namanya Sun Chlorella, PT Nusantara Sun Chlorella Tama. Saya pernah jadi member Pak, sekitar 4-5 bulan lah. Tapi saya nggak begitu prestasi Pak. Suatu hari saya ditawarin teman baik saya, teman kuliah di Bandung, mau nggak kenalkan sama bosnya, temannya juga, betul jadi bos, itu teman juga, itu kakak kelas, ternyata saya tahu bos saya itu dulu kakak kelas. Akhirnya saya oke. Nah, dasar saya untuk tertarik mau masuk ke sana adalah ada satu passion yang ingin saya mengembangkan. Jadi saya waktu saya jadi distributor, saya lihat orang-orang di dunia ML itu keren-keren Pak. Saya jujur saya katakan orang dunia ini dulu di CNA itu leader-leadernya apa itu orang perusahaan keren-keren Pak. Kalau presentasi pakai jas, saya bilang, keren juga ya. Saya tertariknya di awalnya itu Pak. Jadi saya lihat orang perusahaan itu, saya masih jadi member waktu ditawarin, saya lihat, ini luar biasa tuh. Saya pengen tuh suatu hari seperti orang ini gitu kan, pakai dasi, pakai jas, ngomongnya keren dan sebagainya kan. Nah akhirnya saya dikenalin teman saya, mau nggak saya kenalin? Oke. Begitu dikenalin, ngomong-ngomong langsung diterima.
tahun 87 bulan Mei, ya langsung diterima. Ya, interviewnya waktu itu ke Bandung, Pak. Saya tinggal di Jakarta, interviewnya harus saya ke Bandung karena kantornya waktu itu di Bandung. Akhirnya ya masuklah, ya kan, tinggal di Bandung 1 bulan, akhirnya pindah ke Jakarta bulan Juni. Nah, saya latih 1 bulan bicara. Makanya kadang-kadang kita ini harus bukan teori, kita harus bisa presentasi, kita harus bisa menghandle dan sebagainya. 1 bulan saya dilepas di lapangan, Pak. Bayangkan, training 1 bulan langsung dilepas di lapangan sendirian lagi, presentasi, acara dan sebagainya. Waktu itu di Surabaya, saya masih ingat. Ya, nah, jadi intinya begini, Pak. Pengalaman itulah yang membuat kita itu mampu. Yang penting kita mau belajar. 1, kita mau belajar. Kedua, kita punya passion. Nah, ini yang paling penting, Pak, passion. Saya waktu itu punya passion, masih muda kan, belum menikah. Jadi passion saya itu, dia ini keren. Pakai jas. Jarang, Pak, kalau kita lihat orang-orang yang pakai jas, betul nggak? Kecuali kalau kita lihat kalau kerja di bisnis konvensional, yang pakai jas itu kan paling bosnya lah ya, direktur, GM, manager. Yang staff biasa jarang, Pak, pakai, mungkin pakai dasi lah ya. Nah, walaupun penghasilan kecil, saya lihat member-member itu distributor, walaupun bonusnya cuma 200.000, tapi penampilannya kayaknya pengusaha sukses, pakai dasi, pakai jas, loncat-loncat, positif. Wah, itu ya, aura itu mempengaruhi saya. Jadi saya memulai karir saya tahun 87, Pak, di MLM. Kenapa saya tertarik di MLM? Ya itu tadi saya tertarik, penampilannya oke, bicaranya luar biasa, impiannya, punya impian gini dan sebagainya. Kerja nggak usah modal gede semua. Jadi jadi kayaknya, kayaknya sudah di awan-awan gitu ya. Cuma saya akhirnya saya memutuskan untuk memilih sisi di manajemen masuk sebagai sales koordinator, bukan pemain. Nah, jadi akhirnya kememberan saya tinggalin, nggak saya teruskan karena tidak boleh kan. Jadi saya memulai karir saya di marketing, di sales koordinator, sampai harus berjuang terus naik, pindah, ada peluang lagi, ditawarin lagi, lebih meningkat. Jadi akhirnya terus sampai hari inilah, Pak. Ya, singkat ceritanya. Ya, memang kita harus memikirkan bagaimana sebuah proses juga ya, Pak ya. Dan ternyata kita tidak menyangka-nyangka bisa terjun di sini, bisa terjun di sana. Ilmu yang sebenarnya kita cari di universitas kok tidak dipakai dan sebagainya. Nah, itulah jalan hidup sebenarnya. Nah, siapa saja orang-orang yang berjasa dalam membina Bapak, membimbing Bapak, dan orangnya sampai saat ini masih ada, dan siapa saja tokoh panutan seorang motivator bagi Bapak sendiri? Oke, terima kasih, Pak. Kalau yang membimbing saya tentu ya baiklah ya. Salah satu adalah di awal-awal saya mulai, misalnya bosnya CNI ya kan, itu saya harus belajar, saya harus mengakui di CNI itu saya dapat banyak sekali proses pembelajaran. Itu yang paling penting, training ya, itu penting sekali. Kedua, saya dapat kesempatan juga dikirim ke luar negeri untuk belajar ya. Salah satu pembicara yang sampai hari ini saya masih kagum, yaitu itulah seminar itu yang membuat saya hari ini masih tetap berpikir positif. Itu adalah dulu yang disebut dengan ICANN seminar. Kalau sekarang ini kan sudah ada namanya DLS. Nah, kalau di Cakep juga ada program namanya KAS 4, Manajemen Kepemimpinan. Ya, itu nanti tanggal 3 Oktober kita ada reuni ya untuk lulusan alumni KAS 4 ya. Nah, saya ini orang pertamanya di Indonesia yang ikut seminar itu. Nah, itu saya mengakui itu guru besar saya itu orang Malaysia ya. Itu namanya Mr. Lim, KJ Lim dan Gan Aseng ya. Tapi bukan idola saya ya. Saya tidak ada satu tokoh pun yang menjadi idola saya ya. Karena setiap manusia itu sama ya, nggak perlu kita mengidolakan, tapi juga kita nggak perlu menghujat ya. Idola saya ya Tuhan yang saya ya, itu idola saya, itu pencipta saya, itu saya ya, memang itulah yang prinsipnya. Tetapi manusia kita respect, kita kagumin boleh, tapi tidak boleh menjadi idola dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita menjadi idola, suatu hari kita akan kecewa, karena namanya manusia itu bisa jatuh. Yeah. Sehebat-hebatnya manusia itu pasti ada titik lemahnya. Jadi saya sarankan teman-teman jangan terlalu mengidolakan seseorang, nanti akan kecewa ya. Oke.
respect is okay. Kita perlu merespekin. Ya, sampai hari ini pun saya tetap merespekin bos-bos saya, bukan hanya di perusahaan di CNN saja, di beberapa perusahaan yang lain saya bisa belajar dari bos-bos yang lain, baik dari kelebihannya maupun dari kekurangan, baik dari konsekuensinya maupun dari istilahnya tidak konsekuensinya gitu. Jadi kita bisa belajar ya. Artinya belajar itu tidak mesti harus selalu yang baik, Pak. Belajar itu bisa dari yang baik maupun yang buruk ya. Nah itu. Jadi sampai hari ini kalau Pak Bram tanya saya, tokoh idola saya nggak ada, Pak. Tapi orang yang saya respect ada ya. Dan beberapa motivator ada. Salah satu saya pernah penasaran ikut satu yang dipromosikan luar biasa, itu motivator nomor 1 di dunia ya, namanya Anthony Robbins ya. Saya penasaran, Pak, karena waktu itu saya lewat agennya di Indonesia, itu Tung Desem Waringin. Saya ikut ke Malaysia training, itu membangkitkan raksasa di dalam tubuh, di dalam diri kita ya, awaken a giant ya. Nah itu apa, jalan di atas api, Pak. Saya penasaran gimana caranya jalan di atas api. Jadi penasaran karena pengen tahu pengalaman itu, saya bayar harga. Makanya pengalaman itu mahal, Pak. Pengalaman pribadi itu mahal, tapi pengalaman orang lain mungkin tidak semahal itu. Karena kalau pengalaman pribadi kita harus alami, Pak. Jadi akhirnya saya harus bayar puluhan juta, Pak. Pada saat tahun kalau nggak salah 94, Pak, saya ikut ya berjalan di atas api di Malaysia. Bayangkan ikut training, pembicaranya itu adalah Anthony Robbins ya. Nah terus saya pernah belajar ikut juga Robert Kiyosaki ya, Zig Ziglar, terus Lawrence Chan, itu salah satu pembicara Asia yang terbaik ya. Banyak yang saya pelajari sampai satu titik saya merasa kalau kita haus akan itu juga percuma, ada batasnya. Yang paling penting apakah dari motivasi yang kita ikut sudah ada namanya internal motivation, passion yang ada di dalam diri kita. Itu yang jauh lebih penting. Akhirnya sampai satu tahap banyak orang tawarkan, saya udah nggak mau. Terakhir saya ditawarkan teman saya, Pak, mau nggak Pak, Bapak pengalaman jalan di atas beling, botol yang dipecahkan kan ada tajam, jalan di atas beling. Dia tawarkan saya, Pak, gratis Pak, nggak usah bayar karena Bapak kan teman baik lah. Pak, gratis Pak, Bapak datang ikut aja. Ya karena namanya teman, satu ditawarin gratis, kedua penasaran kan gimana, saya udah pernah jalan di atas api, oke, jalan di atas beling, ya penasaran, oh ya udah saya ikut. Bener saya jalan di atas beling, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu, lewat, bisa, nggak ada luka, nggak ada apanya. Nah di sanalah saya baru belajar bahwa semua ini kan intinya lagi kembali kepada confidence, keyakinan. Iya, oke. Ya. Jadi itu Pak Bram ya. Jadi pengalaman iya. Jadi keyakinannya Bapak ini sungguh luar biasa ya, bahwa tidak ada orang yang saya idolakan, yang ada adalah orang yang saya respeki. Respeki itu bahasa yang enak itu, respeki. Nah, kemudian kita melihat juga dari posisi Bapak yang semakin berkembang secara pikiran dan pengalaman. Kemudian bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa passion saya adalah bisnis di bidang networking atau multi level marketing, atau Bapak dengan bahasa lain ketemu pemikiran bahwa ini adalah yang pas, itu kapan dan apa sebenarnya penyebab dari semua itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak Bram, yang saya suka sekali. Ya, jadi kalau kita bicara, saya tadi awal saya sudah cerita, awalnya tertarik karena saya ingin melihat, jadi seperti gitu enak loh, nggak pernah pakai jas kan. Kalau orang biasa kan pakai jas mungkin seumur hidup kan cuma 2 kali Pak. Iya. Umumnya ya. Iya. Umumnya kalau orang pakai jas selama hidupnya cuma 2 kali. Pertama pada saat dia menikah pakai jas, yang meninggal karena pertama dia dipakai orang tuanya ya kan, betul kan? Kalau kita lihat kan, saya masih ingat dulu waktu married kan, tapi saya bersyukur saya udah sering pakai jas karena dia married. Kedua, pada saat orang meninggal dipakai juga kan jas, cuma 2 kali aja umum. Nah, wah ngeri juga Bapak nih, cerita ngeri juga. Ngeri sekaligus bahagia Pak. Mudah-mudahan kalau orang di ML tuh pakai jas sudah biasa Pak. Saya jadi bersyukur. Jadi saya pertama tuh karena dia keren sekali ya, pakai jas ngomongnya,
masa depannya gini-gini. Itu yang memotivasi saya, Iya. jujur Pak. Ditambah lagi Pak, orang MLM pakai jas, bukan orang meninggal dan perkawinan aja. Jadi secara jujur saya mau katakan, itu yang membuat saya tertarik di awalnya Pak, tahun 87 bulan Mei ya. Karena saya lihat keren sekali kan. Tapi sebelum itu kan saya jadi member kan, saya lihat presentasi, keren kali kan nih. Masih ingat tuh presentasinya di Pangeran Jayakarta tuh, saya masih ingat tuh tahun 86 ya, akhir gitu kan. Saya keren kali. Akhirnya saya pengen lagi nih. Akhirnya dikenakan teman saya yang masuk, ternyata bener. Saya training 1 bulan tuh saya langsung dibuatkan jas, langsung pakai jas. Oh hebat. Jadi sampai hari ini saya hitung jas saya, bukan saya mau menyombongkan, bukan ya, tapi artinya ya bukan satu lah ya, saya mungkin kurang lebih ada 10 jas kan. Cuma ada jas-jas yang memang saya hobinya pakai jas itu sering kan. Jadi orang lihat, katanya Bapak punya 10 jas, kok nggak ada, cuma lihat ya kebanyakan dominan jas-jas ini. Iya betul, ada berapa jas, eventnya ini, ada ini, termasuk belum lagi saya sebagai di wakil ketua APRI kan dapat lagi jas lagi. Kalau ada acara APRI saya pakai lagi jas. Jadi kan memang banyak. Iya. Nah, jadi gini Pak Bram, passion saya adalah kenapa saya memilih di MLM. Satu, saya melihat bisnis MLM itu bisnis peluang yang besar. Itu satu, peluang untuk maju. Itu satu. Kedua, bisnis yang dinamis. Ini penting, dinamis. Kalau kita kerjakan agak stagnan lah, kita kerja misalnya bagian accounting, yang ngurus accounting, bagian operasional ya itu aja, nggak banyak ketemu orang. Kalau kita di MLM itu dinamis sekali Pak, kita ketemu banyak orang. Nah itu saya senang, karena saya mengakui mungkin itulah talenta atau karunia yang Tuhan berikan pada saya. Saya orang yang tipe orang yang mudah bergaul, ya itu tipe ya, dari kecil saya suka tamu, saya suka apa. Jadi tipe saya ini tipe orang yang suka kepo lah istilahnya ya. Jadi saya tahu diri saya itu bukan orang introvert. Jadi saya nggak bisa kalau kerja di belakang meja Pak. Ya. Kayak orang nggak bisa. Saya tipe orang ekstrovert. Itu asukui. Jadi tipe orang ekstrovert adalah tipe orang yang ya sedikit kepo lah, pengen tahu urusan orang, tapi bukan kepoin urusan orang ya. Bukan kepo negatif ya. Kita pengen belajar ya. Kita pengen belajar orang kayak gini. Bukan kepo yang jelek gitu ya. Kedua, kita ML itu dinamis sekali Pak. Sangat dinamis, kita bisa belajar orang kayak gini, karakternya gini, kita bisa menghandle orang yang marah-marah. Saya pernah ketemu orang yang marah-marah Pak, mau bunuh saya ngomongnya, tapi akhirnya setelah selesai seminar, dia rangkul saya, minta maaf, dan waduh jadi sangat respect sama saya ya. Tapi karena belum kenal kan. Nah jadi yang tadi Pak Bram tanyakan, kenapa saya begitu punya passion ya, saya katakan saya punya passion betul-betul di industri MLM. Itu satu passion saya ya, karena saya melihat ini bisnis dinamis dan bisnis yang punya masa depan ya, yang orang sering katakanlah kita mempersiapkan masa depan supaya aset yang bekerja buat kita, duit yang cari kita, bukan kita cari duit. Nah ini di ML itu peluang sangat besar sekali ya. Nah terus apalagi ya, kita bisa banyak belajar selain daripada karakter orang, kita bisa belajar banyak ilmu karena orang yang berkecimpungnya kan punya latar belakang yang beda-beda. Ya, dan yang satu lagi yang paling saya suka adalah karena kebanyakan bisnis ML itu bisnis kesehatan, jadi kita harus hidup lebih sehat. Nah itu yang paling penting Pak Bram. Jadi kita kalau tubuh sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat roh yang sehat. Nah ya kan, kalau tubuh kita nggak sehat, bagaimana kita orang yang tubuhnya nggak sehat, suka marah-marah, jiwanya juga nggak sehat Pak, suka sensi, baperan ya kan. Oh iya. Ya, luar biasa Pak. Jadi passion sudah saya temukan. Jadi Bapak ini memang passionnya disimpulkan adalah di dunia multilevel marketing ya. Nah, walaupun seperti itu, apakah Bapak tidak ada terbersit pemikiran untuk berbisnis di membentuk sebuah perusahaan yang gak ada hubungannya dengan MLM, tapi itu adalah sebagai sebuah coba-coba, ataupun juga Bapak serahkan kepada modalnya diserahkan kepada seseorang untuk menjalankan, atau bagaimana sebenarnya? Ya, begini Pak. Tentu semua orang pasti pengen, ya. Semua orang punya pengen. Yang paling penting fokus. Saya juga pengen, tetapi misalnya nanti saya membangun satu bisnis yang lain yang bukan MLM, tetapi relevansinya tetap ke misalnya satu fokusnya kepada kesehatan.
ya kan, itu tetap masih ada fokusnya kepada menolong orang banyak, ya, berhubungan. Jadi bukan bisnis-bisnis yang resikonya tinggi tapi nggak ada menunjang. Jadi semua nanti ke depannya, kalau nanti pada saat mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian, kalau Tuhan kasih umur panjang sehat, ya, mau ada bisnis setelah pensiun dalam arti bukan pensiun dalam arti aktivitas sudah mulai mapan semuanya, ya tentu pasti ada. Tetapi ingat, yang saya selalu katakan, bisnis saya tidak jauh-jauh dari fokus satu, kesehatan. Itu yang paling penting, Pak. Jangan bisnis ya tidak ada hubungan, nggak bisa. Ya, misalnya pertambangan, ya nggak mungkin lah kalau orang tanya, Pak mau nggak ikut ke pertambangan, nggak ada hubungannya. Elektronik. Ya, kalau misalnya orang ajak bisnis berhubungan dengan kesehatan, it's okay. Satu. Kedua, berhubungan dengan menolong banyak orang, bisa menolong banyak orang. Itu iya. Ya, memang ke depannya, tetapi semuanya tunggu semua ini berjalan dengan baik, ya. Yang paling penting, satu, jangan terpencar fokusnya. Kedua, jangan memasuki bisnis yang bukan passion Anda. Saya anjurkan ke teman-teman yang jangan memasuki bisnis yang bukan passion Anda. Cuma dijanjikan teman, ini bisnis ini bagus loh, prospeknya bagus, tapi itu bukan passion Anda, tinggalkan. Ya, ketiga, bisnis yang fokus dengan bisnis induk. Ini penting, ya, fokus dengan bisnis induk. Supaya apa? Supaya ini saling sinergi, Pak. Ya, saya lihat banyak orang bisnis-bisnis yang sukses adalah bisnis-bisnis yang membangun networknya itu yang korelasinya benar. Ya, nggak ada orang bisnis ini loncat sana yang dia nggak ada pengalaman. Itu namanya risiko, coba-coba. Ya, itu bisa rugi. Nah, jadi kalau Pak Bram tanyakan, tentu kedepannya ada, Pak Bram. Ya, tapi sekali lagi, bisnis yang menunjang bisnis cakap, artinya yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan menolong banyak orang. Ya, kalau bicara kesehatan kan menyehatkan orang. Kalau orang sehat kan bisa berbuat banyak. Gitu. Nah, itu Pak Bram. Tapi itu nantilah, ya. Oke. Jadi bisnis konvensional itu penting, cuman nanti ya Pak ya. Nah, nanti pada dasarnya kita juga ingin menguak habis tentang sesuatu yang belum dibeberkan di sini ya. Kemudian memang ini nggak ada hubungannya dengan tema, tapi ada satu hal yang memang harus diungkap, bahwa bagaimana Bapak bisa memilih, katakanlah awalnya Bapak kan diangkat ataupun diberikan sebuah ilmu. Nah, sekarang ini bagaimana caranya agar kita ini bisa memilih-milih mitra kerja, mitra bisnis dan sebagainya? Apa tipsnya? Ini secara umum lah. Dan kemudian bagaimana kondisi-kondisi yang berhubungan dengan watak orang yang berbeda-beda, bagaimana kita mengelolanya? Ya, sebenarnya tadi saya sudah katakan, Pak, ini peluangnya sangat terbuka. Di dalam kita mencari mitra, merekrut orang, satu, tidak boleh memandang dari luarnya. Jadi tidak bisa kita pilih-milih. Yang akan menentukan nanti ada proses, itu yang saya katakan proses seleksi alam. Jadi kalau kita, karena apa? Di dalam perjalanan, karena orang kita rekrut orang yang biasa-biasa, tapi dalam perjalanannya dia menemukan passion dia menjadi luar biasa. Tapi sebaliknya ada juga kita merekrut orang yang kelihatannya hebat, tapi pada ujungnya nggak jalan juga. Jadi jangan membatasi. Satu, ya. Yang paling penting adalah begitu dia bergabung, kita harus punya tanggung jawab untuk mensukseskan downline kita. Itu caranya, ya. Nah, tentu ada beberapa kriteria yang menunjukkan orang ini bakal jadi orang baik, bakal jadi orang sukses atau tidak. Tentu ada ciri-cirinya. Setelah dia bergabung, kita cek aja parameternya, yaitu fat, gemuk. Fat itu gemuk atau lemak, ya, FAT, ya. Nah, kita lihat aja kriteria, dia memenuhi kriteria FAT tidak. Ini FAT ini bukan kata saya, Pak, itu sudah pengalaman yang sudah dibuktikan. Pertama, orang yang faithfulness, setia. Jangan cari orang yang kutu loncat. Nah, nggak akan sukses, Pak. Banyak orang gabung di ML itu hanya kutu loncat. Jadi akhirnya image-nya jadi jelek. Karena dia tidak setia, tidak fokus. Kalau orang tidak setia, nggak mungkin dia fokus, Pak. Pasti udah nggak mungkin. Ya, jadi cari orang yang faithfulness, setia lah. Kalau dia gabung, oke, setia ini. Nah, tapi setia saja tidak cukup, Pak. Setia itu kan masih teori dan kutip. Harus diuji oleh waktu.
Nah, A, available. Ada nggak dia, bersedia nggak dia? Oh, saya setia dengan ini, dan tapi diajak prospek, aduh males, diajak ikut training, diajak ikut Zoom, banyak alasan. Nah, itu nggak bisa, Pak. Ya, jadi orang yang bersedia, available, ya. Nah, bukan kasih alasan. Terus terakhir T, orang yang rendah hati, Pak. Kalau orang yang rendah hati, pasti mau belajar, teachable, dapat diajar, trainable. Kalau kita sesuatu yang baru, kita harus ngajarkan caranya. Tapi kalau orang belum apa-apa, oh saya udah bisa, ya Zoom meeting Pak Afianto, ya paling itu aja. Ya, misalnya talk show, ya paling ngomong itu. Jadi saya udah tahu kok Pak Afianto mau ngomong. Itu orang yang ingin Iya. Berarti Bapak merekam apa yang orang katakan atau mungkin memiliki sebuah rasa-rasa gitu ya. Iya. Nah, dulu kalau kita gampang Pak, kita mau lihat diajak ngomong, udah tahu lah. Itu training, udah tahu lah. Nah, itu orang itu bakal nggak mungkin sukses, Pak. Nggak mungkin sukses. Jadi kriteria 3, tapi walaupun dia memenuhi peraturan kriteria FAT, apakah pasti menjamin sukses? Belum tentu juga. Karena diuji oleh waktu, kesabaran dan disiplin. Sabar dan disiplin, sadis ya, sabar dan disiplin. Jadi harus sabar melalui proses. Disiplin adalah harus fokus, gaspol, dan semua disiplin kerjakan. Nah, tergantung. Kalau orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah, ya. Nah, itu salah satu kata-kata yang saya senang sekali dari Albert Einstein. Dia katakan gini, learn from yesterday. Belajar dari masa lalu, dari kemarin. Live for today. Hiduplah hari ini, karena hari ini Anda punya kesempatan untuk mengembangkan. Ya, hope for future. Berharap untuk masa depan. Ya, ini. Nah, tetapi secara keseluruhannya dia berkata, yang menentukan semuanya ini adalah jangan pernah menyerah. Itu yang makanya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, orang-orang yang hebat itu kan mereka tidak pernah menyerah, makanya berhasil. Nah, itu yang selalu katakan. Jadi saya senang di MLM, kenapa? Kita bicara dari tiga-tiganya, ya. Jadi learn from yesterday. Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu kita. Apa yang kurang, ya, kelemahan. Live for today. Hiduplah hari ini, karena hari ini punya kita. Ya, hari ini kita punya kita, di mana kita bisa berkreasi, maksimalkan. Tapi hope for future, for tomorrow. Berharap masa depan. Nah, ini juga dikatakan oleh salah satu mantan menteri kita, menteri maritim ya, menteri kelautan, Bu Susi. Ya, Bu Susi katakan gini, hari ini kita punya, maksimalkan, tetapi kita berharap untuk masa depan. Nah, ini yang bagus. Ya, saya selalu kata orang-orang yang hebat selalu pasti punya masa lalu yang dia bisa belajar. Masa sekarang itu kita maksimalkan. Nah, saya berharap kawan-kawan Blesti Cakap ini maksimalkan hari ini, jangan tunggu, maksimalkan hari ini. Ya, gaspol, fokuskan, punya passion, tapi punya harapan besar untuk hari esok, impian kita. Nah, saya suka MLM itu adalah menjanjikan impian, Pak. Impian masa depan, dream. Nah, itu Pak. Itu yang salah satu yang membuat kenapa saya punya passion yang begitu besar di industri MLM. Bahkan di asosiasi pun saya terlibat, kita ingin memajukan industri ini gitu. Oke, luar biasa. Jadi pada kesempatan hari ini saya mengundang Anda, kawan Inspra dimanapun saja berada, untuk menghubungi nomor yang kami sebut di sini, yaitu 082146595232, 082146595232. Anda bisa bertanya, Anda bisa komentar dan sebagainya, dan Anda juga bisa membantah, mengiyakan atau mendukung dan sebagainya. Nah, pada hari ini sudah ada di halaman komentar, nanti kita akan bacakan, dan tentu saja pada hari ini Anda yang memberikan komentar, nanti kami sangat memberikan penghargaan, karena pada dasarnya komentar dan juga pertanyaan itu adalah sesuatu ilmu, sehingga kita bisa menguak habis sebuah tantangan yang terjadi. Nah, apa sih kalau kita kaitkan dengan sebuah strategi di masa depan ini? Tentu semua erat kaitannya dengan bertanya. Ketika bertanya ada ilmu-ilmu baru. Nah, Pak Afi sendiri apakah
posisi orang yang bertanya ini bisa dikategorikan bertanya yang sifatnya menguji, bertanya sifatnya memang tidak tahu, atau bertanya yang sifatnya membuat diri kita jadi bertambah mencari ilmu lagi karena belum dapat jawaban dan sebagainya. Ya, gini Pak Bram, yang tahu itu motivasinya kan yang bertanya. Ya. Ya kan? Jadi tujuan dia tanya apa? Satu, untuk mencari tahu informasi. Kedua, ingin menguji kebenarannya dari narasumber, ini benar tidak. Yang ketiga, dia mau menyombongkan diri, dia menjatuhkan. Jadi kembali kepada yang bertanya. Tetapi pertanyaan itu bagus. Tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang jelas kan, makanya Anda katakan gini, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat yang kita belum tahu, kita selalu tanya. Saya sering tanya, Pak. Nggak perlu orang nanti bilang, ih kamu nih tanya terus. Enggak. Ya, jadi pertanyaan itu adalah hak orang, tinggal motivasi kita. Kita bertanyanya dengan tulus, kita pengen dapatkan sesuatu, atau kita bertanyanya pengen menguji, betul nggak orang itu ngomong yang gitu, jangan gitu, tanya gitu, atau kita bertanya mau memojokkan gitu, seakan-akan diri kita lebih hebat. Nah, itu kembali, saya nggak bisa mencas orang, Pak. Kembali kepada motivasi orang yang bertanya itu sendiri, ya kan. Jadi jangan tanya saya, dia tanya saya. Tetapi kita lihat ada orang yang bertanyanya itu kan suka ngeyel, berdebat. Nah, kalau sudah berdebat, nah itu repot, Pak. Nah, jangan berdebat kalau gitu ya. Kalau perdebatan dia merasa dia benar, ya udah susah. Gitu. Iya. Pada hari ini kebetulan ada yang bertanya dan penggemar berat, tapi ini bukan idola ya. Maksudnya bukan ya, Ari, dari informasi yang tadi itu memang jangan mengidolakan tapi merespeki gitu. Ya, Ibu Armayani ya, penggemar dari acara Inspirasi, silakan. Selamat pagi Pak Cia, selamat pagi Bli. Saya sebetulnya senang ya mendengarkan orang berbicara, terutama orang-orang sukses seperti Pak Cia kan. Karena saya awalnya, saya menganggap orang lain itu motivator bagi saya. Kan kodratnya manusia itu kan perlu orang lain yang bisa membangkitkan atau memotivasi dirinya, diakui atau tidak, Pak. Nah, mungkin saya juga perlu motivasi dari Pak Cia hari ini. Selama ini, Pak, saya menekuni apa yang saya tekuni sekarang itu awalnya kan karena keingintahuan untuk mendapatkan ilmu dalam proses belajar untuk mencari pengalaman. Lama-lama kemudian menjadi hobi gitu. Dan hobi itulah yang menghasilkan untuk saya bisa hidup hingga hari ini. Kan seperti itu, Pak. Nah, menurut Bapak, pandangan saya ini sedikit salah atau seperti apa gitu. Karena saya melihat, saya contohkan aja bisnisnya Bapak kan bisnis kesehatan yang sangat diperlukan oleh orang lain. Kesehatan dalam hal ini kan bisa produknya, bisa rumah sakitnya, itu kan boleh dikatakan hal yang tidak pernah surut atau dicari orang terus, seperti apa yang saya tekuni sampai saat ini. Nah, seperti itu Pak, mungkin bisa dimotivasi saya, apakah pandangan saya ini salah atau seperti apa. Terima kasih Pak, selamat pagi. Baik, terima kasih Ibu Armayani. Silakan Pak ditanggapi, mungkin sudah menangkap semuanya. Ya, terima kasih Bu Armayani. Saya senang sekali kalau dengar suara Bu Armayani ini orang yang punya passion, semangat ya, mencari cara ngomongnya apa. Kedua, orang yang mau belajar. Nggak ada salah Bu. Apa yang Ibu katakan itu, yang penting Ibu sudah menemukan passion Ibu di sana, fokuskan dan maksimalkan itu. Ya, kenapa? Karena itu sudah benar ya. Tetapi yang paling penting Ibu Armayani juga harus melihat kira-kira apa yang Ibu geluti itu masa depannya itu menjanjikan tidak itu. Karena kalau kita lihat setiap orang prinsipnya ingin melihat masa depannya itu pada saat dia pensiun, pada saat dia ini ada satu namanya income, yaitu passive income. Nah, itu yang paling penting aja menurut saya adalah
harus memikirkan Bu Amel kan tidak selamanya akan kerja. Kita manusia tidak selamanya akan bekerja. Ada waktunya kita kerja keras, di mana nanti ada waktunya orang yang cari bekerja buat kita. Jadi itu yang paling penting. Ya. Jadi tidak ada yang salah. Harus temukan dulu passion kita di mana dan fokuskan dan maksimalkan supaya bisa memberikan kontribusi. Itu hal-hal ini. Baik Pak, kita bacakan komentar-komentar ataupun opini di halaman komen. Nah, mungkin ada pertanyaan juga di halaman komen, nanti kita jawab. Dan terima kasih untuk yang absen ya, Ibu Mimin, Ibu Rohana Abdurrasi, Ibu Rani Arsyad, kemudian Pak Nyoman Sunarteyane, juga ada pertanyaan. Kemudian ada Pak Gede dari Mambal, Bali. Kemudian dari Ibu Eli di Padang. Kemudian ada Anggina Arista, Pak Edi Susanto, Pak Tata Prabu. Nah, kemudian ada Dedi Herianto. Ada pertanyaan dari Pak Sunarteyane. Pagi Pak Cia, apa bisa sebentar ya. Mungkin nanti kita bacakan terus. Terus Pak. Ya, kita bacakan terus ya. Ada perlu pertanyaan. dijawab Pak Bram? Gimana? Perlu dijawab atau saya istirahat dulu sebentar? Oh boleh, Bapak istirahat dulu sebentar, Pak. Bapak silakan sebentar, saya bacakan lagi karena ini belum tuntas. Pak Cia, apa bisa Bapak bakat hanya sales penjualan? Ya, Pak Nyoman Sunarteyane mengatakan yang bakat hanya sales ke penjualan produk yang belum paham akan kualitas produk, mereka pengalamannya belum ada. Ya, ini kalimatnya seperti apa yang jelas nanti akan kita kupas ya. Kemudian ada Pak Tata Prabu, tujuan menjalankan entrepreneur itu tidak semata-mata punya uang yang banyak, tetapi bisa menjadi manfaat buat orang banyak. Tetapi yang jelas menjadi entrepreneur itu untuk menjadi kaya sekaligus bisa membantu banyak orang. Nah, kemudian yang lainnya kami tunggu di halaman komen. Kalau memang tidak sempat menelpon, silakan di halaman komen. Kemudian ada Ibu Etin Rosmiati di Subang. Selamat pagi, sukses selalu. Baiklah, kita menunggu Pak Fi yang sedang menuju ke ATM. Nah, Pak Afi ya Pak sudah standby? Standby Pak, siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Sunarteyane. Ini kalimatnya saya kurang paham, tapi yang jelas intinya begini. Pak Cia, apa bisa Bapak atau Ibu itu yang bakat hanya sales tuh untuk penjualan produk yang belum paham akan kualitas produk dan yang mereka pengalamannya belum ada? Maksudnya bagaimana ini Pak? Bisa dianalisa. Ya, mungkin itu dulu Pak. Siapa? Pak Sunarte? Pak Sunarteyane. Oh, Pak Sunarteyane. Oke, terima kasih. Bisa Pak. Karena pengalaman itu kan bisa pengalaman dari sesuatu yang baru. Ya kan? Artinya apa? Yang penting punya niat, punya kemauan. Banyak orang yang tidak bisa menjual sesuatu yang pengalaman baru, tiba-tiba dia terjun, dia bisa jual. Kenapa? Karena dia punya kemauan. Kuncinya satu, mau. Itu aja. Kenapa? Karena ada pepatah mengatakan gini, kalau orang tidak mau, maka ada 1001 alasan yang dia kemukakan. Ya pasti semuanya. Tapi kalau orang punya kemauan, maka ada 1001 cara yang terbuka. Jadi bisa, kita nggak mesti harus punya pengalaman. Banyak saya lihat di grup-grup ini emak-emak yang nggak punya pengalaman jual. Bukan lagi hanya menjual, kalau sales masih mending, dia punya dasar. Kalau dia sebagai sales, dia punya dasar. Cuma mungkin produknya aja, dia pelajari aja produk knowledge-nya, dia alami aja testimoni pribadinya, dari self-consume, pakai sendiri. Tetapi, orang tidak punya pengalaman sama sekali, ibu rumah tangga, jago jual. Kenapa? Karena yang dia ceritakan itu adalah pengalamannya sendiri. Jadi banyak emak-emak ya, saya katakan banyak emak-emak di sini yang tidak punya pengalaman sales jual, nggak ada. Tetapi karena dia merasa manfaatnya produk,
maka dengan ketulusan hatinya, dengan kemauannya dia ceritakan ke orang lain, orang lain beli. Jadi kalau kita menjual, Pak, tidak mesti harus jelasin A sampai Z, nggak perlu. Aduh, teh hitam tuh apa, terbuat dari apa, proses oksidasi apa, terus antioksidannya ini, nggak usah. Cara yang paling simple adalah kita cuma cerita, saya dulu punya masalah ini gini, setelah saya minum Blast Tea, rasanya jadi enak, badan jadi lebih segar, minumannya juga enak gini, udah itu aja, itu sudah bisa jual, ya. Jadi sekali lagi, tidak mesti harus orang punya pengalaman jual, atau tidak mesti harus orang punya pengalaman untuk menjual produk kesehatan, nggak perlu. Yang penting kuncinya satu, kemauan, itu aja. Mau, kedua dia merasakan, tinggal dia cerita aja. Sesimpel itu. Kalau saya bilang menjual itu gampang. Tahapan yang paling gampang itu menjual. Ya, lebih sulit lagi, sedikit lebih sulit lagi adalah untuk merekrut orang, mengajak orang lain. Kenapa? Kalau mengajak orang, seringkali orang melihat siapa kita. Kalau kita sukses, gampang kita ajak orang. Tapi kalau kita belum sukses, orang lihat cuma jawabannya gini, ya udahlah nanti aja, tunggu kamu kalau sudah sukses kamu ajak saya deh. Nah, seringkali orang selalu kemukakan gitu. Ya, jadi tahapan yang paling sulit adalah menjadikan orang itu sukses. Ya, itu yang paling penting. Ada ini juga dikatakan gini. Ya, Albert Einstein mengatakan gini. The success leader is not build follower, but build leaders. Jadi seorang leader, pemimpin yang berhasil bukan membangun pengikut. Ya, tetapi dia menciptakan leader-leader di bawahnya. Nah, itu relevannya dengan bisnis kita. Kalau Anda mau sukses, Anda harus membuat downline Anda lebih hebat. Artinya Anda leader, membangun leader. Nah, itu baru sukses. Itu baru benar-benar sukses. Kemudian ada Pak Asep Kurnia, Presiden Direktur, bilang ada kalanya kita bekerja keras untuk uang, tapi kita pun perlu berada pada posisi uang yang cari kita. Ya. Oke, Pak Asep Kurnia, bagus sekali. Ya, memang kalau kita pertama kita harus kerja keras cari uang dulu kan, betul nggak? Iya. Mungkin ada orang langsung itu. Jadi kita harus membangun namanya fondasi dulu, membangun network. Ya, kita kerja untuk cari duit, betul. Nah, setelah itu uang kita bekerja buat kita. Jangan banyak orang cari duit tapi konsumtif. Nah, itu yang saya sebutkan, bangun network, bangun jaringan yang kuat sehingga jaringannya mandiri, sehingga kita tidur pun uang cari kita. Itu betul. Tapi kerja keras dulu. Jangan terbalik. Banyak orang justru itulah yang membuat citra MLM itu jelek dan di mata masyarakat, karena banyak orang menjanjikan, ini bisnisnya cepat kaya, nggak usah kerja keras. Itu omong kosong. Itu nol. Ya, saya selalu katakan. Jadi nggak ada orang harus kerja keras dulu cari duit. Betul, kerja keras cari duit, tapi bukan semata-mata cari duit, tapi saya lebih cenderung adalah membangun network. Ya, bekerja keras untuk membangun network sehingga nanti networknya duplikasinya jalan, networknya mandiri, uang yang cari kita, itulah yang disebut dengan passive income. Setiap orang berharap passive income itulah. Nah, cakap adalah salah satu kendaraan yang tepat untuk menggapainya. Betul. Kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus menggunakan satu kendaraan yang kendaraan ini punya prospek ke depannya bagus, kendaraan ini sudah teruji, terbukti. Jangan cari perusahaan baru yang baru berdiri 3 bulan. Lagi heboh-hebohnya. Saya sering mendengar leader-leader mengatakan, Pak, di kota saya ini pusat ini lagi heboh-heboh. Saya bilang, ya sekarang heboh setahun, nanti 2 tahun lagi udah hilang, udah nggak ada dengar lagi nama. Betul, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang hilang. Jadi saya mau katakan gini, kalau ada orang mengatakan easy come, easy going, gampang datang, gampang pergi. Kalau ada menjanjikan cepat kaya cari duit, itu duitnya pasti hilang. Saya sudah katakan itu uangnya tidak berkah, tidak barokah. Ya, itu. Nah, kita harus jadi besar, berkah dan besari. Ya kan? Ya, betul. Betul, Pak. Itu yang betul. Yang paling penting harus besar, berkah dan besari. Mantap. Ya, Ya. Itu yang harus betul. Jadi jangan, nggak ada orang sukses tanpa kerja keras, nggak ada. Makanya money game itulah yang membuat orang jadi frustasi. Berapa banyak pencitraan. 3 bulan gabung dapat bisa beli Lamborghini, Ferrari. Itu uang. Kalau saya selalu bilang gini, Pak.
uang setan dimakan, uang jin dimakan setan. Dia mungkin pelihara jin, uang jin dimakan setan. Ujung-ujungnya di penjara. Iya. Jadi memang informasi hari ini memang sangat lengkap sekali dan banyak sekali pertanyaan dan respon untuk itu. Dan diantaranya ada Pak Tata Prabu. Pak Afi, bagaimana memiliki confidence mencapai 100 poin di bisnis Blesti tanpa beban terpaksa? Ah, itu pertanyaan dari Pak Tata Prabu. Oke, gampang Pak Tata. Dilakukan. Ya. Seringkali orang, Pak, bagaimana cara sebenarnya? Dilakukan, cuma cara itu aja, bukan terus bagaimana caranya, nggak ada caranya. Dilakukan dengan cara tentu satu, belusukan, itu kuncinya. Ya, belusukan. Saya senang pemimpin-pemimpin yang sukses. Saya banyak belajar dan banyak tahu di profilnya. Kita lihat aja contoh Pak Jokowi, itu orang-orang sukses, orang-orang yang belusukan, ya, yang masih ini ya. Pak Ganjar Pranowo itu gubernur Jawa Tengah yang belusukan. Pak Ignatius itu dirutnya KIA dan dia menteri perhubungan, terakhir dia menteri ESDM. Susi Pujiastuti, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ini kita lakukan? Dirty hand, mereka selalu katakan kerja di lapangan, itu aja. Nah, kalau Pak Tata mau, itu Pak Tata itu punya bagus nilai akademisnya, hebat, ini bagus. Lakukan aja Pak. Itu aja, ketemu orang, dua cerita pengalaman kita. Pak Tata bisa cerita pengalaman Pak Tata pada saat sakit pada ini, Blesti sang menolong gini-gini cerita. Itu aja, sharing. Nggak ada cara lain selain praktek. Itu aja. Untuk dapatkan 100 poin itu kecil. Kita ambil contoh. Saya ambil contoh beberapa mak-mak lah ya. Saya selalu ambil contoh yang bukan orang yang hebat. Kalau orang hebat nanti orang, iya tentulah orang itu kan mampu, ya orang itu kan orang kaya, orang itu kan punya relasi luas. Enggak, saya pengen ambil yang orang-orang sederhana yang memang tidak punya modal, tidak ada istilahnya, tidak ada potongan lah ya. Tapi mereka punya, yang penting satu, mereka punya passion, excited. Kedua, mereka pengen berbagi. Ya, istilahnya mereka berbagi sedekah. Ya, sehingga mereka kata, Pak, setiap bulan tutup poin 100 PV itu kecil, Pak. Kecil 100 PV itu. Nah, kenapa? Orang yang tidak bisa tutup 100 PV, biasanya satu orang yang merasa beban. Aduh, 100 poin. Modalnya berapa ininya? Tapi kalau kita jualan tiap hari, jualan aja satu botol, dua botol, tiga botol, satu bulan bisa 300 poin, bisa 500 poin. Ada tuh satu bulan yang 500 poin. Kecil 100 poin itu. Tetapi dia enjoy, passion, ya Pak Tata. Jadi caranya bagaimana kepada yang lain-lainnya itu, teman-teman yang lain itu, untuk 100 poin itu gampang, nggak sulit. Ya, yang membuat kita sulit adalah cara berpikir kita. Aduh, 100 poin, waduh uangnya itu berapa? 2,7, gimana saya punya duit? Kan tidak harus beli langsung 2,7 juta 100 poin. Beli aja satu botol 137.000, jual, beli lagi, jual. Nah, ini yang seringkali mindset kita, ini yang sering kita membatasi kita. Ya, jadi sekali lagi gampang, 100 poin itu gampang. Saya bilang gampang. Karena saya sudah melihat, tahu caranya bagaimana. Ya dicicil tiap hari. Oke, ya, Pak. Cicil itu, ya. Dan gitu, pada Pak. hari ini, semoga kedepannya 100 poin itu angka yang kecil, Pak. amin. Karena Pak Tata akan meraih sepeda motor Oh juga. iya, Pak Tata akan meraih sepeda motor. Modalnya buat cicil ini. Ya, baik, pada hari ini bicara tentang cicil menyicil dan juga proses, bicara tentang bagaimana menjadi sukses. Tentu closing statement yang kami butuhkan dari Pak Cia Afianto sebagai Presiden Direktur PT Cakap. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak bisa jelaskan sekaligus closing statement. Bagaimana rahasia sukses di bisnis PT Cakap ini yang kelihatannya bisnisnya pasti dan kemudian beda dengan bisnis yang lainnya. Dan yang berikutnya, bagaimana memelihara rasa full kecintaan terhadap apa yang digeluti. Itu aja, Pak. Oke, pertanyaan penutup bagus sekali. Ya, kita tadi sukses, kita definisikan sukses. Success is not a destination, but success is a journey. Sukses bukan tujuan akhir, tetapi sukses itu adalah perjalanan, artinya proses. Jangan pernah menyerah.
Jangan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Berjuang terus. Ya, jadi tidak ada istilah, saya sudah sukses. Enggak, dapatkan sesuatu, dapatkan mobil bukan berarti sudah sukses. Itu belum dapat mobil pun sudah sukses, karena sukses itu adalah perjalanan. Selama kita tetap berjalan bergerak. Ya, nah ini juga saya kutip dari Albert Einstein. Dia katakan hidup kita ini seperti mengendarai sebuah sepeda. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan supaya kita tidak jatuh? Caranya, Pak, keep moving, bergerak terus, jangan pernah berhenti. Bergerak terus, makin cepat bergerak, makin cepat makin laju. Nah, itu intinya, ya. Jadi sukses bukanlah tujuan. Apa yang kita dapatkan itu ada bagian daripada usaha yang kita lakukan, tapi sukses itu ada perjalanan. Jangan pernah menyerah di jalan. Seperti kita bawa motor, naik sepeda. Kalau begitu kita nggak gayung, udah capek nggak gayung, sebentar lagi pasti kita jatuh karena tidak seimbang. Itu satu. Nah, jadi bagaimana menjaga kita tetap passion, Pak? Kuncinya adalah milikilah motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar ke dalam. Nah, motivasi dari luar ke dalam penting nggak? Penting, tapi itu hanya temporary, sementara. Jadi seperti saya setiap kali talk show saya selalu ingin membagikan ini adalah motivasi untuk mengingatkan kita, mengingatkan kita. Tetapi motivasi yang paling benar adalah harus dari dalam keluar, terpancar. Nah, kalau kita dari dalam kita terpancar keluar motivasi, kita bisa memotivasi orang lain, kita juga memotivasi diri kita sendiri. Karena ilmu itu seperti pisau, Pak. Ilmu itu seperti pisau bermata dua. Satu keluar, satu ke dalam, ya, satu sisi. Jadi, apa yang saya sharingkan ini, saya membagikan kepada orang lain. Satu, kedua, saya juga mengingatkan kepada diri sendiri. Jadi, buat orang lain dapat, saya juga dapat, Pak. Jadi, itulah yang kita sharingkan. Luar biasa. Akhir dari cerita dan acara ini, mari kita angkat gelas kita, Pak, untuk TUS. Saya juga angkat nih teh saya ini, ya. Ya, begitu. Ya, teh yang penuh berkat, besar dan mesari pada akhirnya terwujud. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Bram. Luar biasa pertanyaan Pak Bram. Luar biasa juga komentar teman-teman semua, kawan-kawan. Mari lakukan action. Saya tutup dengan satu, ilmu itu sangat bermanfaat bila kalau ilmu itu diterapkan, dilakukan, ya, bukan disimpan, ya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang kita dapatkan pagi hari ini, baiklah kita lakukan dengan konsisten, persisten, ya. Seperti kita lagi mengendarai sepeda, mengayung terus, jangan pernah berhenti. Begitu kita berhenti merasa puas, di saat itulah kita akan jatuh. Itu saja. Terima kasih kawan-kawan semua, kawan-kawan mitra usaha, ya. Kawan Inspra, ya. Kawan Inspra, ya. Kawan Inspra Prabu, kawan Aku Blessy Kamu, dan ya, semuanya di seluruh Indonesia. Semuanya, ya. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan, kita cari topik yang bisa kita sharingkan lagi supaya bermanfaat. Salam sukses, salam besar, berkah dan mesari. Tuhan memberkati semua. Amin ya Rabbal Alamin.